Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildana Lutfinopal, NPM 21082600056, Blok Spesial Sains. Hari ini saya akan membahas mengenai penyakit glaukoma. Pertama, definisinya, glaukoma adalah sekelompok kelainan yang ditandai dengan neuropati optik progresif yang menghasilkan tampilan khas pada diskus optikus dan pola cacat lapangan pandang yang irreversibel yang seringkali dikaitkan karena adanya tekanan intraokular yang meningkat. Nah, untuk faktor risiko dan etiologinya, yang pertama itu tekanan intraokular yang meningkat atau tinggi, usia lebih dari 40 tahun, memiliki anggota keluarga yang menderita glaukoma atau riwayat glaukoma, kemudian menderita miopia, terdapat riwayat cedera pada mata, mengalami diabetes dan hipertensi. Nah, untuk klasifikasinya ada tiga, glaukoma kongenital, glaukoma primer, dan glaukoma sekunder. Untuk glaukoma kongenital terbagi dua, ada yang primer dan sekunder. Untuk glaukoma yang primer terbagi atas tiga, ada glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, dan glaukoma mekanisme campuran. Dan yang terakhir ada glaukoma sekunder. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama untuk glaukoma kongenital. Glaukoma kongenital ini sudah ada sejak lahir dan terjadi akibat gangguan perkembangan pada saluran aqueous humor. Glaukoma kongenital ini seringkali diturunkan dari ibu atau ayahnya. Kemudian pada glaukoma kongenital sering dijumpai adanya epifora, dapat juga berupa fotofobia serta peningkatan tekanan intraokular. Nah, untuk glaukoma sudut terbuka primer biasanya ditandai dengan peningkatan tekanan intraokular yang progresif secara perlahan-lahan, sudut bilik mata depan yang tampak normal, karakteristik cakram optik yang khas, dan cacat lapangan pandang yang spesifik. Sedangkan untuk yang glaukoma sudut tertutup ditandai dengan menempelnya iris perifer pada trabecular meshwork yang mengakibatkan terhalangnya aliran air mata akibat penutupan sudut bilik mata depan yang sudah disempit. Kondisi ini tidak terkait dengan kelainan mata dan sistemik lainnya. Nah, adapun beberapa sedikit dari mekanisme terjadinya glaukoma sudut tertutup primer. Yang pertama itu eh, iris itu akan menutupi kanalis Schellem. Fungsi kanalis Schellem ini untuk drainase dari aqueous humor. Nah, ketika kanalis Schellem itu tertutup oleh iris, otomatis aliran dari aqueous humor yang tadinya dari proses siliaris yang harusnya dialirkan untuk kanalis Schellem, karena kanalis Schellem tertutup, akhirnya ia akan menumpuk pada kavitas anterior oculi, sehingga akibatnya karena terjadinya penumpukan dari aqueous humor ini, tekanan intraokularnya menjadi meningkat. Sedangkan yang glaukoma sudut terbuka itu biasanya terjadi karena insersi dari iris di bagian pangkal itu dia lebih besar sehingga dia sama-sama menutupi kanalis Schellem sehingga aliran kanalis Schellem tidak lancar sehingga menumpuk dan terjadi peningkatan tekanan intraokular. Nah, untuk glaukoma sekunder itu biasanya dikarenakan untuk glaukoma sekunder itu biasanya dikarenakan obat-obatan seperti obat steroid. Nah, untuk gambaran klinisnya, yang pertama itu idiopatik, kemudian sakit kepala dan sakit mata, ada skotoma atau cacat pada lapangan pandang, kesulitan dalam membaca dan pekerjaan dekat, kemudian kehilangan penglihatan dan kebutaan yang signifikan. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya ada funduskopi, tonometri, slit lamp, gonioskopi, perimetri, dan OCT atau optical coherence. Nah, untuk gonioskopi, pemeriksaan ini penting untuk glaukoma untuk mengetahui kedalaman dari bilik mata. Pada pasien glaukoma akut itu, dia akan dijumpai dangkal, kemudian terjadi kornea edem dan konjungtiva injeksi siliar. Nah, ada juga nanti akan dijumpai yang namanya iris bombe yang biasanya hanya terjadi pada glaukoma sudut tertutup. Nah, apa itu iris bombe? Artinya itu ialah berdilatasi ketika disinari lampu. Nah, untuk glaukoma primer ini ditandai ada tiga ciri-ciri khasnya atau yang disebut dengan triasnya. Yang pertama itu tekanan intraokular yang meningkat yang normalnya itu 10-21 pada 2 kali pemeriksaan. Kemudian lapangan pandang yang menyempit, kemudian funduskopi rasionalnya itu 0,5 atau lebih. Nah, untuk patofisiologinya bisa kita lihat bersama ini. Untuk patofisiologi singkatnya,
ada tadi dari beberapa faktor risiko seperti riwayat keluarga, tekanan intraokular yang tinggi, usia tua, penyakit sistemik, dan menderita miopi. Nanti dari faktor risiko ini bisa mengakibatkan dua hal. Yang pertama itu produksi aqueous humor yang meningkat atau sumbatan dari aliran aqueous humor yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular karena jumlah aqueous humornya itu bertambah pada bilik anterior mata. Kemudian peningkatan tekanan intraokular ini akan berpengaruh pada dua bagian mata yaitu pada retina dan uvea. Jikalau pada retina itu akan terjadi penipisan dan iskemik yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian sel-sel retina dan juga terjadi iskemik. Nah, akibatnya itu terjadi penyempitan lapangan pandang atau bahkan bisa sampai menyebabkan kebutaan. Nah, pada uvea itu terjadi atrofi iris dan korpus siliar. Kemudian degenerasi prosesus yang akibatnya penurunan penglihatan sampai juga kebutaan. Nah, untuk tata laksananya, jika tekanan intraokularnya lebih dari 40, bisa kita berikan monitor intravena 1 gram per kilogram berat badan, kemudian hiperosmotik oral seperti gliserol 1 gram per kilogram berat badan, kemudian bisa kita berikan penghambat karbonat anhidrase, kemudian kita bisa berikan obat anti glaukoma topikal seperti beta blocker, contohnya timolol atau betaxolol, bisa kita berikan agonis adrenergik alfa seperti brimonidin. Kemudian bisa kita berikan analog prostaglandin seperti latinoprostat dan bisa kita berikan pilocarpin 2%. Nah, selanjutnya bisa juga kita berikan obat analgesik dan antimietik. Nah, untuk prognosisnya sendiri, glaukoma yang tidak diobati dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen atau kebutaan yang lebih cepat. Perawatan dapat memperlambat kehilangan penglihatan tambahan, tetapi tidak dapat mengembalikan penglihatan yang hilang. Nah, ini untuk referensi yang saya ambil. Mungkin eh, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih untuk atensinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.